Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merestorasi nih Yamaha Mio Soul, part yang pertama sama banget. Dan ini mesinnya, aduh hai, ini bagian kaki-kakinya. Motor datang ke sini dengan kondisi mati ya teman-teman. Ini belum kita hidupkan nih, lagi masih mencoba-coba. Terus ada rembes oli teman-teman tuh. Oke. Ini sebelumnya penampakannya seperti ini. Oke, tuh ya. Oke, gimana hasilnya? Stay tune ciri. Nah, oke teman-teman, ini kondisi si mesin yang Miosol Rejo yang kedua nih. Begini penampakan awalnya ya teman-teman. Tuh. Nah, ini nanti kita akan vapor blasting. Tuh, isi kerak dalamnya bosku. Jangan dianggap sepele ngebersihin kayak gini, buset dah. Ini tuh sulit. Tuh. Oke. Dan ini penampakan mesin awalnya nih. Oke teman-teman, nah ini kondisi rangka yang udah kita epoksi ya. Ini kita epoksi, udah kita amplas. Lalu ini juga pelek udah kita epoksi depan belakang. Kaki-kaki juga sama nih, udah kita epoksi juga. Udah kita ada dempul tipis-tipis sedikit ya bosku. Nah, habis ini kita lanjut ke step kedua, warna dasar hitam bosku. Nah oke teman-teman, ini proyekan untuk yang Miosol nih. Nah ini bisa dilihat nih crankcase sebelah kanannya ya bosku, bersih detail, tutup sentrik, intake-nya tuh sampai dalam-dalam ya, kelihatan gak sih? Oh, sampai dalam. Ini habis dipapor jadi berkarat, nanti langsung kita lumasin dengan oli ya bosku, jadi bersih sampai dalam-dalam. Nah kalau head ini bekas disekir jadi masih banyak kotor bekas dipegang oli, tapi yang jelas bersih sampai dalam-dalam ya bosku. Tuh kita lihat dari sini nih tuh. Oke, tuh bagian luarnya juga no crankcase nya no. Oke, ini siap kita rakit untuk bagian mesinnya. Oke teman-teman, ini adalah kaki-kaki dari pesona motor 3 juta. Kita memakai ban sud kompon dari merek Michelin. Kalau sebelumnya di Matic itu kita memakai Mizel ya kan, memakai Corsa. Ini kita ganti lagi memakai Michelin. Jadi semua produk kita coba. Oke, ini ukurannya 90/80, banyak mantap. Lalu untuk handrem kita memakai RCB. Tidak lupa untuk selangnya memakai TDR juga. Dan ini kalipernya kita memakai Nissin, tapi ini kalipernya bukan yang ini ya teman-teman, bukan yang 105.000 atau 110.000. Di sini ada buku atau katalognya. Nah tuh cara-caranya. Terus di sini ada buku-buku ya, apa ya disebutnya itu, kita buka dulu nih kayak peringatan gitu, dan kita suruh mengikuti langkah-langkahnya yang ada di buku panduan kedua ini tuh. Oke, dan ini bagian handrem bagian depan nih. Wah, lebih enak dan lebih nyaman, dan ini juga lebih safety ya. Untuk shock breaker kita memakainya KTC, tapi ini tabung bawah teman-teman tuh. Oke, kita akan siap tampilkan. Oke teman-teman, ini kita akan review dalamnya dulu. Jadi bodinya akan kita pasang-pasang. Nah ini tuh bagian area dalamnya ya teman-teman, boleh dilihat. Untuk bagian pengecatannya ini kena semua ya, alhamdulillah. Ini kita review singkat aja karena emang kita juga udah sering gitu. Oke, dan ini juga belum terlalu rapih ya, ini cuman lagi proses pemasangan, lalu nanti kita detailing lagi. Oke,
tuh untuk bagian-bagian ininya tuh. Nah kalau yang ini bodi kasar semua dicat, beda dari yang sebelumnya ya teman-teman. Oh, ini masih ada debu-debu nih, lagi dilap-lapin dulu. Oke, karena dalamnya sudah terlihat, langsung kita pasangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini kita akan membahas lagi tentang restorasi Yamaha Mio Soul, yang dimana warna ini sesuai dengan video Soul yang awal. Jadi aduh, masih kurang greget nih teman-teman, karena belum ada konsep baru untuk di bengkel kita nih. Jadi intinya motor ini restorasi total, ini mulai dari nol lagi ya teman-teman. Jadi motor ini ketika datang ke bengkel itu memang kondisinya mati, tapi itu udah bisa dihidupkan kembali. Ownernya meminta untuk cek mesin di keseluruhan, bosku. Jadi motor ini intinya kita mulai dari nol ya teman-teman. Pengerjaan yang kita lakukan, saya nggak begitu nge-shot full karena ya hampir sama aja sih semuanya, modelnya kayak gitu lagi teman-teman, kayak gitu jadinya. Dan kita akan ngebahas di bagian area depan ini ya. Nah jadi untuk proyekan Mio Soul ini, kalau untuk bodi semuanya tidak ada yang kita ganti dan tidak ada yang dibeli. Jadi kita mempertahankan semua yang ada di bagian motor ini, kayak batok pala, tameng, tuh spakbor depan, wah pokoknya semuanya tidak diganti. Nah ini salah satu contoh restorasi yang bodi kasar itu kita cat ya teman-teman. Tuh ini semi dop, bukan dop, tapi ini semi dop ya teman-teman. Nah tuh detailnya ini semi dopnya bisa terlihat ya teman-teman. Jadi hampir sama dengan orisinil, tapi tidak sangat sama dengan orisinil, dikarenakan ya namanya orisinil kan itu plastik dan tidak dicat, jadi tidak bakalan sama. Cuman kalau kemiripan kemungkinan 90% ya teman-teman. Nah yang diganti dari sini tuh pertama kaca spion kita udah diganti, tapi ini memakai yang KW ya teman-teman. Untuk holder juga sama, ini memakai apa, punya Aerox nih. Kalau baut-baut full ini semuanya kita galvanis. Terus kalau kunci kontak ini apa, diganti baru ya, ownernya request minta ganti baru. Lalu kalau untuk pengereman sama kayak Mio yang warna hijau, memakai RCB ya teman-teman, enak nih kalau di remnya. Nah, dan untuk pengereman bagian belakang juga ini sama nih, memakai RCB juga. Untuk handle grip itu masih bawaan. Reflektor kita ganti karena yang sebelumnya memang udah kusem banget, itu requestan dari sang owner. Lalu kita review di bagian depan. Nah kalau ban depan kita memakai Michelin, ukurannya seperti biasa ya teman-teman, 90/80 ring 14. Untuk di bagian area cakram ini memakai ukuran 220 ya teman-teman. Jadi beda dengan orisinilnya, ini sedikit lebih besar dan harus memakai bracket cakram. Nah ini kalau kaliper memakai apa, Nissin, dan bagian tali rem seperti biasa memakai merek TDR. Untuk keseluruhannya seperti ini nih. Oke. Lalu kita review ke bagian belakang. Kalau bagian belakang ini jok. Nah ini pokoknya penampilan bodi kasar yang kita cat tuh bentukannya ya teman-teman. Ini bodi kasar sebenarnya mah udah rusak di bagian depan sampai ke bagian belakang. Untuk stripping ini memakai yang KW ya teman-teman. Nah kita cek hasilnya flat. Ini pengecatan kualitas standar ya bosku.
nggak memakai kayak yang lain, Shinken atau Glasurit, bisa aja, cuman harga itu pasti naik lagi teman-teman gitu. Oke, ya ini cuman kita poles aja sih, makanya bisa flat seperti itu. Nah ini bagian kolongnya coba kita cek tuh kebersihannya ya teman-teman. Oke, kita sampai kolong-kolong pokoknya kita akan review. Lalu knalpot ini kita cat. Alhamdulillah sih ya aman lah. Kalau bagian leher nggak kuat lama, saya nggak ngejamin. Oke, ini juga sama dicat sama Semidoff. Oke teman-teman, balik lagi. Jadi ownernya itu memang paket restorasi detail, dimana paket itu untuk jasa ya teman-teman, untuk jasa keseluruhan itu sekitar 4 juta. 4 juta itu udah terima beres, sudah dapat vapor blasting, udah digalvanis, sudah jasa restorasi, jasa bongkar pasang, udah pengecetan, pokoknya udah jadi seperti ini. Tapi tidak termasuk dengan di belah mesin, beda lagi ya teman-teman. Kalau belah mesin itu ada biaya tambahan lagi. Oke, kalau ditanya ini habis berapa, setiap motor itu pasti beda-beda ya teman-teman. Sudah saya jelaskan berkali-kali, selalu menanyakan habis berapa. Setiap motor itu pasti habisnya berbeda teman-teman, tidak bisa disamakan rata, tergantung konsep, tergantung spare part yang dipakai juga kayak gitu. Kalau ditanya ini habis berapa, sering saya jelaskan di YouTube, di video juga, tapi masih banyak yang nanya. Jadi motor ini kalau estimasi habisnya itu sekitar kemungkinan nggak sampai 10 juta. Kadang dari jasa udah 4, spare part juga kita yang mahal di bagian kaki-kaki aja. Untuk selebihnya tidak banyak yang diganti ya teman-teman. Oke, untuk penampakan sebelah kanan mungkin seperti ini, dan kita akan balikan motor ini. Nah oke, untuk bagian penampakan sebelah kiri nih bosku, agak kurang enak amat ini kaca spion ya. Kagak enak banget dilihat. Nah nih speedometer, cuman mic aja yang diganti. Bot-botnya asik banget ya. Balik lagi ya, untuk masalah bot-bot juga ini tidak terlalu banyak yang orisinil, tapi kita maksimalkan dan kita komplitkan. Oke, nah ini di bagian area speednya tuh kita nggak ganti semuanya, full kita cat untuk di motor ini. Oke, untuk alamat kita ada di pinggir stasiun Parung Panjang. Dari BSD itu sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, itu udah cukup jelas. Kadang suka nanya alamat di mana. Oke, kita tes aja untuk si motor ini. Nih kunci kontak kita hidupkan, lampunya nyala tuh. Ini ya. Tuh. Nyala. Pertama kita klakson. Klakson kenceng, terus juga lampu sen mana nih, indikator kita cek di bagian sini, lampu sennya hidup. Oke ya teman-teman. Untuk di bagian kanan juga oke, hidup. Lalu kita langsung di starter aja ya. Oke, sehernya memakai 54 ya teman-teman. Seher pas kita bongkar ternyata masih baru, dan kita langsung laporan ke ownernya bahwa seher ini memang baru teman-teman. Jadi untuk seher kita nggak ganti, bawaannya udah 54 kayak gitu. Oke, gimana untuk mesinnya yang tadinya berisik dan sekarang udah adem, starter juga udah aman semuanya. Jadi untuk area permesinan kirian kelar-kelar udah kita ganti. Ini udah adem ya. Kekurangan di motor ini bagian bawah masih ngeden, tapi untuk di bagian atasnya itu masih di bagian atasnya malah enak kayak gitu. Tapi balik lagi, penyelesaian di sebelah kiri itu nanti tergantung ownernya sukanya settingan seperti apa. Kalau untuk bagian per roller itu ini kita nggak ganti ya teman-teman. Oke, jika kalian berminat bisa WA 0882 1234 9573.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.